Ya, ekonomi global yang belum pulih akibat pandemi COVID-19 ini kembali mendapat tekanan begitu ya karena adanya invasi Rusia ke Ukraina. Lantas terganggunya rantai pasokan juga telah menyulut kenaikan harga komoditas yang berujung terjadinya inflasi tinggi di beberapa negara. Jadi boleh dibilang gitu ya, ini baru sebagian dari beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi. Tapi yang menarik nih justru kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih bisa tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baiknya seperti apa sih? Kita bahas aja detailnya dalam Ekonomi Indonesia Lampaui Amerika dan China. Ya, berikut adalah ramalan pertumbuhan ekonomi 2022 begitu ya. Dana Moneter Internasional ini memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022. Nah, jadi ini merupakan capaian yang luar biasa begitu ya di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini sedang memburuk. Dalam laporan Dana Moneter Internasional yang dikutip CNBC Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini mampu melampaui China yang ekonominya jatuh dari sebelumnya tumbuh 8,1% menjadi 3,3%. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi nih kalau dilihat dari Amerika Serikat begitu ya yang hanya mampu merealisasikan pertumbuhannya 2,3%. Nah, atau ini sebetulnya kalau dilihat-lihat sih lebih rendah begitu ya dari 2021 yang sebesar 5,7%. Laporan IMF juga senada dengan yang disampaikan oleh Bank Dunia gitu ya, di mana Indonesia ini dilaporkan akan meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1% pada 2022. Nah, Asian Development Bank ini juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional yang kurang lebih sama, ya ini bisa mencapai 5,2%. Nah, bergeser ke China gitu, ADB ini telah memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia karena dampak lockdown dan juga kebijakan nol COVID-19 di China dan kenaikan suku bunga di negara maju serta perang Rusia-Ukraina. Jadi kalau kita lihat begitu ya, menurut ADB, China ini pertumbuhan ekonominya 4,6% begitu. Namun proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika versi ADB untuk saat ini belum dipublish nih ya, karena yang dipublish ini hanya baru negara-negara berkembang saja. Jadi ini masih belum terpublish. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk yang versi World Bank gitu kita lihat nih Indonesia ramalan pertumbuhan ekonominya akan 5,1%, maaf. Untuk Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya akan sekitar 2,5%. Lalu juga untuk China akan 4,3%. Selanjutnya kita akan lihat begitu ya. Nah, kita akan lihat untuk tren inflasi tahunan per Juni 2022. Jadi kalau kita lihat begitu ya, berdasarkan data yang ada, kondisi ekonomi di Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Artinya perekonomian ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan kondisi pada 2021 silam. Nah, sekarang kita lihat gitu ya perbandingan inflasi atau tren inflasi untuk Indonesia, Amerika dan juga China begitu. Nah, kalau kita lihat di sini gitu kan, kita lihat nih tren inflasinya untuk Indonesia 4,35% begitu ya dan pada Juni 2022 ini boleh dibilang masih tergolong moderat kalau dibandingkan dengan negara lain. Meskipun inflasi pada bulan Juni 2022 ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017 yang mana pada waktu itu berada di level 4,37% begitu ya secara year on year. Lalu sebetulnya kenapa sih masih bisa dibilang moderat begitu ya? Melalui instrumen anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN, pemerintah ini berhasil meredam tingginya tekanan inflasi global. Sehingga daya beli masyarakat serta momentum pemulihan ekonomi nasional ini masih tetap dapat terjaga. Selanjutnya gitu kita lihat ini untuk inflasi Amerika Serikat pada Juni yang kembali melejit begitu ya. Ini kalau kita lihat angkanya 9,1%. Jadi indeks harga konsumen ini tercatat 9,1% secara year on year dan ini menjadi yang tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Angka itu juga jauh gitu di atas perkiraan sejumlah ekonom yang dikumpulkan media dan juga lembaga seperti misalnya Dow Jones gitu ya yang waktu itu menyampaikan 8,8%. Nah, penyebab inflasi tetap tinggi di Amerika Serikat ini mencerminkan kekurangan pangan dan juga energi global yang tentunya untuk saat ini disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada tingginya harga di dalam negeri seperti misalnya harga rumah begitu ya. Jadi sebetulnya perang di Ukraina ini telah berdampak panjang gitu. Bukan hanya itu gitu, ada juga dampaknya kepada komoditas dan ini membuat tren inflasi di Amerika semakin memburuk. Jadi gangguan pasokan juga akibat COVID-19 dan juga harga pangan yang lebih tinggi setelah badai hebat dan kekeringan ini merusak panen. Jadi hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat begitu ya. Sekarang kita bahas untuk China. China ini inflasinya sekitar 2,5%. Ini kalau kita lihat-lihat begitu ya, China ini mirip dengan Indonesia gitu. Kenapa mirip? Inflasinya masih belum terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara barat.
Namun jika China terus mengalami kenaikan inflasi, Indonesia juga bisa terkena dampaknya gitu karena China ini merupakan mitra strategis Indonesia gitu, utamanya nilai ekspor impor ini sangat besar gitu. Jadi kalau misalnya inflasi di China naik gitu, itu artinya harga produk impor bisa ikut mengalami kenaikan. Hasilnya akan ada imported inflation di dalam negeri yang bisa membuat inflasi semakin tinggi. Sekarang kita lihat slide selanjutnya membahas untuk suku bunga. Nah, ini adalah tren suku bunga acuan begitu ya per Juli 2022 begitu. Mungkin kita juga sebelumnya harus bahas dulu begitu ya. Salah satu alasan mengapa BI masih mempertahankan suku bunga acuan adalah karena fundamental ekonomi masih terjaga dengan neraca dagang yang surplus, berkat harga komoditas yang naik sehingga pendapatan ekspor ini meningkat. Dan kalau kita lihat gitu ya, cadangan devisa juga masih baik gitu. Tapi baik Indonesia sudah melakukan normalisasi begitu ya ataupun tapering off dengan instrumen kebijakan makro prudensial dengan menaikkan giro wajib minimum dengan secara gradual atau bertahap dan melepas SBN sehingga yield SBN ini masih menarik begitu ya bagi investor. Sekarang kita lihat untuk yang Amerika. Jadi Amerika ini setelah menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin, kini menjadi 2,25 hingga 2,5% gitu ya. Dan ini merupakan salah satu strategi gitu untuk menahan laju inflasi bagi Amerika Serikat yang sebesar 9,1% gitu. Nah sekarang kita bergeser ke China nih, China 3,7%. Bank Sentral China gitu ya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pinjaman atau LPR 1 tahun di level 3,7% dan level tersebut sudah bertahan sejak Februari 2022 dan pada Desember 2021 dan juga Januari di 2022 China ini bahkan lebih memilih untuk menurunkan LPR masing-masing sebesar 5 basis poin dari 3,8% menjadi 3,7% begitu. Dan ini langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak ekonomi setelah jatuh karena pandemi COVID-19. Sekarang kita lihat slide yang selanjutnya. Nah ini adalah peluang dan tantangan ekonomi Indonesia begitu ya. Ini kalau kita lihat peluangnya adalah untuk Indonesia sendiri gitu, kinerja ekspor komoditas tinggi, lalu juga APBN surplus selama 6 bulan beruntun begitu ya, lalu juga penerimaan pajak Juni 2022 ini meningkat. Jadi sektor penerimaan pajak ini boleh dibilang cukup baik begitu ya. Lalu probabilitas ekonomi Indonesia ini ke resesi masih boleh dibilang lebih kecil gitu ya. Dan juga kredit perbankan ini tumbuh sekitar 10,3% secara year on year. Jadi kalau kita lihat begitu ya, demand kredit ini masih terus tumbuh berarti masih banyak perusahaan dan juga perorangan atau ya individu begitu ya yang mengambil kredit untuk modal kerja ataupun untuk konsumsi. Karena salah satu tolak ukur kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik adalah jika fungsi intermediasi perbankan berjalan dengan baik dan ini tentunya menjadi signal begitu ya peningkatan aktivitas ekonomi dan juga perputaran likuiditas perekonomian. Oke, sekarang kita akan sama-sama lihat untuk tantangan. Nah, lalu tantangannya apa nih untuk ekonomi Indonesia begitu ya? Yang sudah pasti adalah kenaikan inflasi di dalam dan luar negeri. Lalu selanjutnya adalah konflik geopolitik Rusia dan juga Ukraina. Lalu selanjutnya ada krisis pangan global, ada lonjakan harga minyak global dan subsidi energi naik, lalu juga peningkatan kasus COVID-19. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan gitu ya, pertumbuhan ekonomi yang membaik ini terlihat pada indikator konsumsi dan produksi yang juga menunjukkan perbaikan. Misalnya seperti yang terlihat pada penjualan otomotif gitu dan juga peningkatan sektor perdagangan karena mobilitas yang dilonggarkan. Lalu terlihat juga nih pada Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang masih berada di zona ekspansi atau 50,2% gitu ya. Jadi selain itu juga penjualan retail masih tumbuh positif, pertumbuhan ekspor juga masih membaik, dan indeks kepercayaan konsumen hasil survei Bank Indonesia masih berada di level yang tinggi gitu ya, level tertinggi sejak Januari 2010. Sehingga kita patut optimis gitu kan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2022 hingga akhir tahun ini juga yang diperkirakan akan membaik karena ditopang adanya peningkatan konsumsi dan juga produksi. Namun demikian laju perekonomian di tanah air akan menantang tentunya gitu kan, tetap menantang karena tingkat inflasi yang merambat naik, lalu juga ada pelemahan nilai tukar dan juga resesi perekonomian negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia. Nah, tentunya kita berharap begitu ya pemerintah akan terus memantau gitu dan memitigasi berbagai faktor yang akan berpengaruh pada inflasi nasional baik yang berasal dari eksternal maupun domestik.